Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, hari ini hari Sabtu tanggal berapa nih? Hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 jam 1 kurang ya. Saya perjalanan safari dakwah Surabaya insyaallah. Oke teman-teman, sebenarnya ini berita agak terlambat beberapa minggu yang lalu, tapi tidak ada salahnya diangkat. Jadi ternyata untuk ibadah haji ya tahun ini, itu ternyata banyak sekali menelan korban ya. Dan berita ini sempat viral dengan bocornya nota resmi dari Kerajaan Arab Saudi tentang sebab penyebab secara teknis kenapa banyak jamaah haji dari Indonesia yang meninggal. Ya, kita angkat saja, mudah-mudahan dengan diangkatnya berita ini dan banyak yang mengangkat berita ini menjadi catatan untuk Kementerian Agama, menjadi catatan untuk DPR, menjadi catatan untuk instansi terkait supaya ibadah haji di tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi korban jiwa akibat kesalahan manusia, ya, kesalahan teknis dan seterusnya lah, kurang lebih seperti itu. Ini banyak berita, nanti coba ditampilkan sama admin. Ada 53 jamaah haji meninggal dunia, ini penyebabnya bla 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 bla. Lalu ada juga dari www.melintas.id. Ternyata ini sebab 175 jamaah haji Indonesia wafat pada yang sekarang 2025. Jadi ancaman serius dan terus diupayakan langkah preventif. Oke, saya nggak akan baca berita-berita yang di media. Saya tak langsung baca nota yang resmi ya, ada tanda tangan basahnya dari Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Ini nanti saya tampilkan notanya pakai bahasa Arab, tapi alhamdulillah saya dapat yang tafsirnya, yang terjemahannya. Sangat mendesak. Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sehubungan dengan musim haji tahun ini 1446 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh di Kerajaan Arab Saudi telah mencatat adanya kesalahan dalam pengaturan yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Kesalahan tersebut terjadi dalam semua tahap perjalanan haji. Nah, jadi banyaknya korban itu karena kesalahan teknis yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Kesalahan tersebut terjadi dalam semua tahap perjalanan haji, mulai dari kedatangan, keakuratan data jamaah, sampai distribusi akomodasi dan kesiapan untuk keberangkatan. Hal ini terjadi karena tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam pertemuan resmi antara Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dengan pihak Indonesia. Sejak kedatangan kelompok pertama jamaah haji Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi sebagai berikut. Pertama, memasukkan jamaah haji dari Indonesia ke dalam program haji reguler tanpa mempersiapkan akomodasi mereka secara tepat, sehingga menempatkan mereka di hotel-hotel yang tidak resmi, yang tidak memenuhi standar layanan. Memindahkan jamaah dari Madinah ke Mekah tanpa memperhatikan prosedur kesehatan. Lalu berikutnya, tidak mematuhi pedoman kesehatan dan persyaratan kelayakan medis yang menyebabkan meningkatnya jumlah kematian di kalangan jamaah haji Indonesia ya, sebelum dimulainya ibadah haji yang mencapai 50% dari total kematian jamaah luar negeri. Lalu, tidak menyepakati kontrak dalam proyek dahibah, ya, penyembelian hewan kurban yang sah dan tidak memastikan bahwa jemaah haji Indonesia terdaftar dalam sistem resmi untuk menunaikan kurban dan dam. Tidak mematuhi kontrak resmi dan legal dengan penyedia layanan yang mematuhi permintaan jamaah. Kedutaan berharap agar kementerian terkait menyampaikan pemberitahuan ini kepada otoritas resmi di Republik Indonesia untuk dilakukan tindak lanjut dan perhatian serius. Kedutaan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya tanda tangan dan cap resmi Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi Jakarta.
Nah ini banyak lagi beritanya, nanti saya tampilkan saja. Nota diplomatik Arab Saudi bocor, ini 5 catatan penting soal pelaksanaan haji tahun 2025. Nah, ini ada beritanya, ada 5 kurang lebihnya, saya percepat aja. Apa 5 penyebabnya itu? Salah satunya, masalah ini muncul karena ada ketidaksesuaian antara nama jamaah dalam sistem e-hajj, Siskohat, dan manifest penerbangan. Dalam beberapa kasus, jamaah yang tercatat berbeda dengan mereka yang naik pesawat. Ini terjadi akibat pembatalan mendadak, bisa karena sakit atau meninggal dunia, bla 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 lah ya. Yang kedua, sebagian kecil jamaah haji tidak diangkut dengan menggunakan kendaraan terpisah seperti minibus karena perbedaan syarikah. Nah, pihak Saudi menyebut bahwa kondisi ini tidak sesuai prosedur. Namun, Hilman memastikan semua dilakukan berdasarkan koordinasi resmi. Oh, ini pembelaan atau konfirmasi dari pihak Indonesianya ini. Ini ada di kabarbaik.co ya. Menempatkan hotel di Mekah. Catatan ketiga berkaitan dengan jamaah haji yang berpindah hotel demi berkumpul dengan keluarga atau kelompoknya. Bla 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 bla. 4. Kesehatan jamaah lansia dan risti. Dalam nota diplomatiknya, Arab Saudi juga mengkhawatirkan risiko tinggi ristri para jamaah lanjut usia, lansia, dan Indonesia sebab kondisi itu berdampak terhadap tingginya angka kematian. Bla bla. Yang kelima, penyembelihan dam. Oke, teman-teman. Ya, jadi intinya Indonesia ini, bahasa Indonesia saya 1 menit closing statement ya. Indonesia ini bobrok di segala lini, rusak di segala birokrasi, ya, hancur lebur ya di segala instansi, termasuk haji ini salah satunya. Ya dikembangkan saja, itu semua karena mental ya, itu semua karena mental pejabatnya, mental revolusi mental ya, itulah kesalahan mental ya, mental mayoritas pejabat Indonesia itu seperti itu. Subhanallah, mudah-mudahan yang wafat husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, dan mudah-mudahan yang ditinggalkan sabar, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.